Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sawaludin, NPM 3061856134. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya, di mana yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Materi Gaya melalui Metode Eksperimen pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Tanete. Latar belakang masalah pada kompetensi gaya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pengalaman belajar secara langsung berguna sekali dalam penerapan teknologi sederhana. Pengamalan belajar tersebut dapat diperoleh peserta melalui pengamatan langsung. Hal ini mengisyaratkan perlu memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran serta hasil belajar mencapai KKM yang telah ditetapkan. Hasil belajar mata pelajaran IPA khususnya pada kompetensi gaya masih rendah, sebab pada kompetensi tersebut hasil belajar peserta didik 60% rata-rata di bawah 65. Proses pembelajaran yang masih konvensional dan pertimbangan guru dalam memilih serta menggunakan metode pembelajaran yang kurang tepat akan sangat berdampak pada hasil belajar. Selama ini dalam proses pembelajaran guru hanya mengandalkan metode ceramah yang hanya menuntut peserta didik sebagai pendengar dan penerima konsep pengetahuan sehingga peserta didik belum dilibatkan secara maksimal. Dengan memperhatikan uraian di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Materi Gaya melalui Metode Eksperimen pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Tanete. Identifikasi masalah. Yang pertama, 1. Guru kurang memahami dan mendalami tentang metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di kelas. Yang kedua, pembelajaran di dalam kelas hanya berfokus pada guru saja, sehingga membuat pembelajaran berlangsung secara pasif. Yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam membuat suasana yang aktif dalam pembelajaran, terutama dalam materi gaya. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran pada tema 7 subtema 3 di SDN Tanete masih sangat kurang sehingga pembelajaran yang berlangsung masih cenderung pasif. Batasan masalah. Penelitian ini hanya terbatas meneliti tentang peningkatan hasil belajar menggunakan metode eksperimen pada tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Hasil penelitian ini hanya berlaku terbatas di SDN Tanete pada muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Rumusan masalah, apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa pada kompetensi gaya di kelas 5 SD Negeri Tanete Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan untuk mengetahui penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi gaya di kelas 5 SD Negeri Tanete, Kabupaten Tanah Bumbu. Manfaat penelitian ada 3, yang pertama bagi guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga bagi sekolah. Yang pertama, bagi guru, untuk memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran dan memberikan kesempatan berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan kinerja secara profesional. Serta dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran serta dapat dijadikan bahan kajian materi dalam mengefektifkan dan mensukseskan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, bagi peserta didik, untuk memotivasi peserta didik agar pengalaman belajar secara langsung dapat diperoleh atau peningkatan pendidikan anak di sekolah serta bermanfaat dan menambahkan pemahaman dan penguasaan dalam materi hubungan gaya. Yang ketiga, bagi sekolah, bermanfaat untuk memberikan motivasi dalam rangka pembinaan guru dan permasalahan aktual di sekolah dapat teratasi, serta sekolah tersebut dapat menentukan kebijakan sendiri dalam meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing serta meningkatkan kemampuannya dalam membimbing dan mensupervisi guru-guru di sekolahnya
agar dapat meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA. Kajian pustaka ada 6. Yang pertama, berbagai konsep tentang variabel yang diteliti. Yang kedua, metode eksperimen. Yang ketiga, gaya. 4. Penelitian yang relevan. 5. Kerangka berpikir. 6. Hipotesis tindakan. Metode penelitian. Rancangan penelitian tindakan kelas dibagi 2 siklus. Yang pertama, siklus 1 yang terdiri atas perencanaan atau planning, tindakan PTK, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Siklus kedua, pelaksanaan PTK pada siklus 2 pada dasarnya sama dengan siklus 1, hanya saja perencanaannya berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 atau kelanjutan dari siklus 1. Yang kedua, subjek, lokasi dan waktu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Tanete, Kecamatan Kesanhilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan jumlah siswa yaitu 20 orang. Lokasinya yaitu di SD Negeri Tanete. Yang ketiga, waktu penelitiannya itu selama 2 bulan, yakni pada bulan Maret dan April. Teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, wawancara dengan siswa dan guru. Yang kedua, observasi. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Analisis data mentah hasil penelitian tindakan kelas diabstraksikan menjadi data yang bermakna, baik data hasil observasi aktivitas guru dan peserta didik, serta data hasil belajar pada prasiklus hasil ulangan setiap pertemuan siklus 1 dan 2. Yang kedua, paparan data. Data hasil penelitian yang telah dianalisis dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, bagan, grafik, dan lain-lain. Simpulan data. Hasil penelitian tindakan yang telah dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, bagian, dan grafik tersebut disimpulkan dalam bentuk kalimat singkat tetapi mengandung pengertian luas secara induktif maupun deduktif. Selanjutnya, indikator keberhasilan ada 3. Yang pertama, adanya peningkatan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran kompetensi gaya dengan menggunakan metode eksperimen di kelas 5 SD Negeri Tanete. Yang kedua, peningkatan aktivitas guru dalam pembelajaran kompetensi gaya dengan menggunakan metode eksperimen pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Tanete. Yang ketiga, adanya peningkatan hasil belajar peserta didik kompetensi gaya menggunakan metode eksperimen sesuai dengan standar ketentuan minimal atau KKM mata pelajaran IPA, yaitu seorang siswa disebut tuntas belajar bila ia telah mencapai nilai atau skor lebih dari sama dengan 70, atau yang kedua, satu kelas disebut tuntas belajar bila rata-rata kelasnya mencapai skor nilai sama dengan di atas 85%. Dalam PTK biasanya digunakan pedoman konversi nilai absolut skala 5. Pedoman konversinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, interval nilai dari 20 sampai 39,9, yakni keterangannya sangat kurang. Yang kedua, interval yang kedua dari mulai 40 sampai 59 dinyatakan kurang. Interval yang ketiga dari 60 sampai 69 cukup. Yang keempat, 70 sampai 79 diberi keterangan baik, dan yang terakhir adalah 80 sampai 100 dengan diapresiasikan sebagai dengan sangat baik. Nah, itulah tadi paparan sedikit atau presentasi tentang proposal saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.